Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan? Alhamdulillah baik. Ya. Layangan. Di sini saya akan membahas sebuah permainan layangan. Layangan adalah permainan tradisional yang menurut saya itu biayanya sangat mahal. Kenapa sangat mahal? Coba kita hitung. Layangan aja sekarang kalau kita beli di warung-warung satunya itu dapat 2000 tuh kan. Terus kita beli. Udah kita beli, kita taliin. Udah kita taliin, kita terbangin. Udah kita terbangin, putus. Kita kejar. Bang! Tabrak mobil. Berapa harga biaya berobatnya? Hampir setengah juta. Tapi menurut saya emang sih bermain layangan itu paling seru ketika ada layangan putus. Lagi main layangan bukan? Putus tuh layangannya. Kita kejar kan sama kawan kita tuh, kejar, dapat, hasilnya bagi dua. Dia layangannya, aku talinya. Nah, tapi yang paling tidak enak lagi main layangan juga putus. Yang kejar 3 orang, lari lagi orang kan, lagi. Yang satu tuh lah kebun di depan kan, terus yang satu di tengah. Nah, yang satu ini bisa depan tuh, bang, tabrak sapi Pak Roger. Sapi Pak Roger. Saya itu paling suka main layangan itu dari kecil. Pertama kali saya main layangan itu dimulai ketika saya duduk di bangku TK. Ke SD. Nah, di SD itu saya tuh udah berhenti tuh main layangan. Karena menurut saya ada permainan yang lebih menarik daripada layangan. Mau tahu? Main cewek. Dulu emang gitu. Saya tuh dulu start cewek tuh saya mainin itu, saya dekatin. Astagfirullah. Ada tuh kan cewek tuh kan, ada cewek saya dekatin tuh kan, PDKT lah saya sama dia tuh kan. Nah, PDKT tuh kan, udah saya PDKT tuh kan, minta nomor. Udah ada nomor tuh chat lah kan, ketemuan tuh makan malam kan. Nah, pas makan malam tuh kan udah dekat tuh kan, udah dekat. Terus mau tahu apa yang saya lakukan? Saya taliin terus saya terbangin. Dadah sayang. Jangan putus ya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini suka mancing. Banyaklah ikan yang berapa macam-macam gitu. Ada yang pada lepang, ada yang matanya hilang satu, ada yang ekornya hilang, ada yang bentuk Z, bentuk W. Yang pernah mancing ini sama abang saya. Pas mancing, pakai umpan. Umpan orang itu kan biasanya pakai pelet, cacing. Kami pakai yang rebus. Nah, setelah itu lama mancing lah dapat banyak.
Masuklah waktu satu. Saya pergi satu. Pas balik, umpan kami ini dimakan bapak. Pas tahun saya yang satu ini dia teriak, umpan ku dimakan ikan buta. Dengar bapak tuh matanya tak tahu. Itu ini tetangga ini dia nakal, sore dia nakal disimpan tangan, pakai umpan ikan dengan itu. Biasanya dia datang dia ambil. Hari pertama dia dapat, hari kedua dia dapat, hari ketiga dapat tidak. Hari kelima dia dapat juga, hari keenam dapat lele. Setelah itu pancing ke-10-nya dapat perumbangan. Saya ini mancing. Sekarang di sawah saya ini banyak burung bangau. Kami sering kucir tembak. Setelah itu pas tembak itu kita kenal renang, ambil pancing, kayak pancing burung bangau itu. Dah dapat. Setelah itu ini bukan apa satu. Woi. Woi, jangan itu kamu. Boleh itu. Sopan. Bagi gue, jangan tahu aku ya nanti itu jatuh nanti. Itu kata juga, ayo kalau mulai, kalau paling juga itu orang tahu. Itu kenal kan, sering lah kayak panjang tak tahu. Lama, jauh apa? Dia tak gol, dibilangin orang, kata penonton, bodoh, dengar. Dibilang pelatihnya, Pak, saya bilang ini bodoh. Saya ini dulu kuliah, setelah itu kuliah lah, entah 4 tahun. Setelah kuliah, dia cetak lagi belakangnya, cek Cristiano Ronaldo SPD. Saat ini juga Mane, kalau Mane ini untung dia main di Liga Arab, tidak main di Indonesia. Nanti kalau di pelatihnya di orang apa pemainnya ada orang yang Betawi, dibilang oper kemana dah oper kemana di mana? Untung dia main di Liga Arab. Sekian dari saya Anas Bandar Sabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan suatu saya di kampung. Suatu hari saya pergi sama teman saya ke sungai. Pas saya pergi ke sungai, saya mengobrol kepada teman saya dan saya pun langsung
Dan saya langsung, biasanya kan kalau kita mandi sungai ada yang pakai celana pendek, ada yang pakai kaos, ada yang tidak pakai baju. Kalau kami di kampung biasanya pakai sempak saja karena kami takut ketahuan kepada orang tua. Biasanya ada yang tidak pakai apa-apa. Pas ini selesai itu kan sudah lepas baju, saya dengan teman-teman langsung mandi. Nah, pas mandi itu kami lagi anak mandi lah ketemu satu barang, yaitu sempak. Dan kami lihat sempak tuh, itu siapa, itu apa itu? Dan kami itu bilang itu kayaknya kayak lawar. Dia pakai lawar apa, warna pink kan? Ya mungkin lah kayak warna pink kan. Pas kami tengok-tengok lah, pas tengok sempak cewek warna pink. Terus itu kami inilah kan main-main ini sempak tuh dijadikan sini-sini, ambil batu sini-sini kan. Nah, habis itu lagi nak pergi ke ujung-ujung kan, malah kita cari yang dalam malah kata nengok kan, nih jalan ada lele kuning lewat. Pas lele kuning lewat kami tengok lah kan, woi lele kuning kok lewat hitam putih ya kan. Nah, habis itu nengok lah siapa lah kau punya lele kuning kau. Nengok kunjung punya anak kecil lagi belak. Habis itu pas kami berenang kan, nah pas berenang nengok tambah banyak lele kuning lewat. Habis selesai itu kami kucak lah kan, anak kecil itu kan lagi berak, kami kucak lah suara celana kan, suara ini kabur kan. Nah pas kabur tuh keluar tai. Habis keluar nangis ibunya, tanya ibu, kenapa nangis? Ya karena ditakuti bu. Siapa nakuti? Kuntilanak. Apa tai kau cer-ceran situ? Karena takut bu. Nah besok itu didatangilah kami. Ngapain nakuti anak saya? Kami bilang kami cuma nakut-nakut aja bu, karena ada lele kuning di sungai. Habis itu cerita kami selesai mandi sungai. Pas mandi sungai kami melewati satu kebun dan saya dan teman-teman memaling rambutan. Di rambutan itu dijaga anjing warna yang hitam, dan kami berteman. Biasalah kan anak kecil kan, ganggu anjing tu kan, ya ganggu lempari batu kan. Nah pas itu lepas tiba-tiba talinya, lari lah kami kan. Nah pas lari itu dikejar, ada yang ini celananya terorot, ada buntutnya nampak, ada yang sendalnya lepas. Habis itu lari kami, pas lari sampai di rumah orang. Nengok kan, ada yang masuk WC orang tuh, nengok orang lagi mandi. Habis itu lagi lari-lari, dan selesai. Ada ini tuh, habis itu kami besoknya kan, besok apa 2 hari yang lagi ada di berita tetangga tuh ada yang maling itu apa tuh namanya pakaian dalam perempuan. Yang maling itu bukan perempuan, tapi laki-laki yang memakai daster. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kalau lihat orang kaya buka rumah, dilihat ada pintu
itunya besar. Dilihat ada kursinya besar, itunya juga besar. Mobilnya. Kalau orang miskin buka rumah kita lihat pintu, itu lagi katanya. Orang miskin kalau bermimpi belum tentu terwujud. Dia kadang mimpi menjadi pengusaha sukses. Dia sedang menikmati kesuksesannya, tiba-tiba terbangun karena terdengar suara kokok ayam. Terbangun katanya, nganggur lagi katanya. Terus tidur lagi lanjut, biar katanya lanjut mimpinya. Orang kaya kalau bermimpi kadang terwujud, kadang tidak. Kadang dia sedang di luar negeri berjalan-jalan, tiba-tiba ada selokan di pinggir. Kebetulan dia buka, basah, bangun-bangun, lapo basah katanya. Terus dia lanjut mandi, terus bangun lagi. Kita kemarin kalau misalnya kita kalau misalnya lihat anak-anak kecil lagi bermain bola, bernostalgia kita seperti kita dahulu bermain. Nah ini yang saya ketemu ini lain, dia tidak berpatokan dengan 2 kali 45 menit waktunya, tapi berpatokan ketika sudah terjadi baku pukul baru pulang, baku pukul baru pulang. Ini ada satu anak dipanggil mamanya, Mantis pulang, sabar mama, belum baku pukul ini. Maaf ya kawan, baku pukul baru pulang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semenjak saya sudah besar, saya sudah mulai tahu tentang teknologi canggih gitu. Dan saya sudah mulai mengetahui tentang brand-brand, merek-merek, mulai dari Samsung, iPhone, Nokia, BlackBerry, Strawberry, buah naga, buah nuku, bahkan dalam rumah saya ada buah manggis. Kemudian orang-orang mulai beranggapan bahwa HP itu membawa keburukan, dan ada juga yang beranggapan bahwa HP itu membawa kemanfaatan. Di antara dua pendapat itu, saya memilih yang membawa kemanfaatan. Kenapa? Ya karena itu tadi banyak manfaatnya. Apalagi buah manggis di belakang rumah saya itu, buahnya manis, lembut, kulitnya bisa dijadikan obat, banyak sekali. Kemudian pada suatu hari, pada waktu itu saya telah dibelikan HP, dan pada waktu itu saya pulang dari warung. Saya lagi main HP, ini bawa belanjaan kan. Tiba-tiba ada orang lari dari belakang, langsung ambil saya kan, langsung diambil. Saya bingung, ini bagaimana ini kan? Ini pasti maling kan? Mas. Lanjut. Saya bingung kan, ini pasti maling. Terus apa yang saya lakukan? Ya saya lakukan apa coba? Aku mengingat mewing. Kenapa mewing? Karena itu tadi saya beranggapan bahwa HP itu membawa kemanfaatan. Saya sebelum saya dipegang oleh maling, saya nyekrol dulu kan. Video saya yang saya ingat itu cuma mewing. Ya udah saya berpikir 0,00001 detik, langsung saya mewing. Langsung maling itu saya tengok lagi, jakunnya kayak goyang, udah ngelandahak satu kali. Jadi saya bingung, belum kabur juga maling kan. Saya mikir lagi 0,001 detik, iya, hang kiri belum.
Saya lanjut nahan kiri. Woi, gak dahan apa? Jagonya kayak main lagi. Dan 2 kali berarti melan dahannya dia. Belum kabur juga paling. Saya pikir lagi video itu ada lagunya ternyata. Saya ulangi kan. Paling itu kabur dia. Wah, akhirnya ternyata benar pendapat saya ini. Ternyata HP itu membawa kemanfaatan. Itu yang saya maksud. Dan saya dan kesimpulan dari stand up saya, kalau ada maling berarti kita harus berteriak dan minta tolong lah. Ini orang bodoh, cari PR, PPR perbuatan itu nah. Itu yang tidak bisa gitu. Jadi kan orang kita harus berteriak dan minta tolong. Ya terima kasih saya Alfiansyah sudah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar saudara kalian semua? Pernah nggak sih kalian seperti itu? Ya gini. Saya pernah seperti itu karena biasanya orang zaman sekarang ini stylenya itu seperti skena boy atau star boy. Aku heran sama satu orang ini. Saya ketemu sama orang ini, dia berpakaian bajunya bergaun, terus berlistrik tebal, tapi berbatang. Terus saya, terus dia bertanya kepada saya, halo bang, ini kok cowok? Tapi, iya, astagfirullah. Ya Allah. Boleh bertanya nggak bang? Ya mau tanya apa kan? Di mana alamat ke hati kamu bang? Setelah itu pergilah saya kan. Setelah itu saya heran ketika saya jalan-jalan itu ke tempat wisata atau tempat adventure lah, biasanya di desa-desa. Nah, saya pada itu melihat tempat itu sangat indah, damai, hingga saya duduklah di tempat pemandian itu. Saya duduk di sana kan begini. Baru kali hari kan biasanya di tempat adventure itu atau sana itu ada pepohonan, ada monyet, terus ada air jernih, seperti indah lah, menjagakan hati. Tidak lama lewat besar kuning lekot 3 kali ya. Setelah itu itulah saya heran kenapa saya jalan-jalan itu pasti ada ketemu kotoran semua itu. Setelah saya jalan-jalan di tempat itu, saya pergilah dari tempat itu untuk jalan-jalan. Seketika saya berhenti di sana di tempat sesuatu, nggak tahu lah apa namanya itu. Saya bertemu sama bapak-bapak. Saya mau bertanya tempat alamat. Saya bertanya kepada bapak ini, Pak, boleh apa? Nanya apa? Siapa nama bapak? Nama saya. Terus lah, kok saya?
Lah, iya nama bapak saya. Iya, saya bertanya nama bapak, nama bapak siapa? Katanya. Iya, saya katanya. Lah, kok nama bapak ini kok saya katanya. Saya mau bertanya Pak, di mana alamat kafe yang terdekat di sini Pak? Yang bernama Kopi Try. Oh di situ Pak, dekat kanan situ katanya. Pergilah saya ke kanan situ. Setelah itu saya pergilah ke kafe itu. Saya duduk lama di situ. Enggak, ternyata datang lagi bapak itu dari luar, datang masuk dalam. Kan biasanya di kafe itu ada nomor urutan antri. Nah, di situ dipanggillah orang satu-satu. Pak Yanto, ada, ya. Pak Heri, ada, ya. Nama yang terakhir bapak saya. Nah, kok bapak saya katanya kan? Oh sekian dari saya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membawakan tentang telur. Telur yang menjadi ayam. Telur. Ada telur yang bermimpi menjadi ayam. Ayam jantan yang gagal berlari. Kasih getar coba jadi. Oh, mantap lah. Tepuk tangan lu, tepuk tangan lu. Semangat nih. Telur yang punya mimpi menjadi ayam. Wah, mantap. Sebuah telur yang bernama Arya. Selalu bermimpi menjadi ayam dan masalahnya dia takut untuk menetas. Dikarenakan setiap hari dia mendengar dari teman-temannya tentang dunia luar. Dunia luar itu sangat deep dan sangat kacau. Akan tetapi dia mendengar dari salah satu temannya ada telur betina yang menetas sangat cantik dan dia semangat untuk menetas. Dan ada seekor ayam yang alergi terhadap telurnya sendiri. Hidupnya sangat sengsara dikarenakan dia takut dengan telurnya sendiri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya masih pada lemas-lemas ya. Mulai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa-masa sekolah tuh termasuk masa-masa yang paling, salah satunya masa-masa SD, karena banyak hal yang terjadi. Contohnya kayak main PS, main warnet, main api, merokok, main judol, dan masih banyak lagi. Cuman di sini mungkin tema kita hari ini merokok. Mungkin sebagian kita atau semua sini mungkin udah banyak tahu tentang merek-merek rokok. Mulai dari SE, L-Agol, Evo, Axis, Telkomsel, Henry, kebanyakan orang, mungkin enggak semuanya, kebanyakan orang bilang kalau termasuk yang rokok paling enak itu rokok Sampurna, karena memang enak. Kalau nggak enak bukan Sampurna tapi rokok kekurangan. Dan terus biasanya orang itu udah pada sombong kalau udah bisa buat bulat, padahal cuma buat bulat. Yang ini yang pro itu buat X, buat beta, buat lupis biar kayak STPS. Jadi ada satu teman ini sombong kan, bisa buat bulat. Jadi pas dia nanya, aku bisa buat bulat ya? Coba buat bulat ya buat. Kita yang di depan itu asap ngebul kayak teman ini masuk hidung bau jigong, bau jigong. Udah itu selain merokok ini kan masa-masa SD itu biasanya kita sering main keluar keluyuran. Biasanya itu mandi sungai. Jadi kalau mandi sungai itu kan datang rame-rame ke sungai kan. Waktu udah di sungai itu biasanya ada satu orang jadi banyak eksperimen untuk tes ukuran kedalaman. Jadi pas sampai buka baju, buka celana, buka sepak lancar. Disuruhlah tes kan. Kalau dalam bilang ya lompat ya, ceplok. Pas ini kok nggak ada kan, udah hilang dia karena dalam. Jadi tumpal. hilang, nggak tahu kemana lagi dia. Hilang. Itu kalau masa-masa kita SD ya. Kalau anak SD sekarang udah dikit-dikit TikTok, dikit-dikit Velocity. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah orang yang sebenarnya tidak mau berdiri di sini, tapi ya bagaimana lagi, muka saya sudah terpampang di sana, mana posenya begini lagi. Dan kalau saya sekolah itu, teman-teman saya kalau sekolah sering gak rapi, baju sekolahnya pada dikeluarin. Kalau saya dimasukin ke dalam tas. Jadi kalau saya sekolah itu telanjang.
biar lebih natural dan lebih dekat dengan alam. Dan kebiasaan anak SMP sekarang itu udah pada ekstrim. Pacaran 2 hari tapi mereka udah punya nama untuk anak mereka nanti. Lukman dan Sisi dikasih nama Lucy. Rahma dan Mia dikasih nama Rahmi. Yang jadi masalah di sini ceweknya Ida, cowoknya Rizky. Masa jadi daki? Yang parah lagi parah dan rasus kalau kedomanya di sini. Tidak mungkin jadi paracetamol. Dan anak-anak sekarang itu kebiasaannya bukan hanya terbentuk dari lingkungan sekolah dan keluarga, tapi dari tontonan yang mereka tonton. Ada pernah saya lagi cuci motor, saya lihat ada anak 2 orang sedang berkelahi karena memperebutkan siapa yang jadi boy. Boy anak jalanan. Nah, yang satu bilang saya yang boy, yang satu lagi bilang gak mau kalah, saya boy. Saya penasaran, saya lihat, saya samperin, ya Allah, tidak ada yang mirip boy. Yang satu panuk di pipi, yang satu kutu air di leher. Mana bibirnya begitu? Dan kalau kita lihat iklan di mie itu seperti enak banget, padahal hasilnya nggak gitu teman-teman. Bayangin aja kalau mie nya 1 meter, waduh, makan mie nih. Dan kalau perbedaan cewek sama cowok itu kalau mau buang air kecil beda teman-teman. Kalau cowok kan cool aja gitu. Siapa di dalam boy? Aku bang. Cepat dikit boy. Beda kalau cewek teman-teman. Kalau cewek dari pintu masuk itu sudah ribut. Aduh. Siapa dalam? Aduh, cepetan dong. Aduh bas. Saya nanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Sekolah tuh nggak afdol ya kalau belum ada ngerjain, belum ada ngasih PR. Tapi kadang saya tuh males banget ngerjain PR. Akhirnya PR tuh saya kerjakan di sekolah. Pernah ada satu kejadian, ada seorang ibu SD, ada seorang yang kita sebut saja ibu SD, yang ngasih tugas PR, tapi besoknya saya lupa mengerjakan PR. Pas saya dari rumah ke sekolah, udah jam 7:45. Saya buru-buru, ngebut-ngebutnya sambil nyalip-nyalip motor orang. Terus pas nyampe di sekolah, lihat-lihat, udah ada gurunya masuk. Astagfirullah, jangan ini. Akhirnya saya memberanikan diri untuk masuk. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Telat nggak Bu ya?
Iya Bu. Soalnya macet Bu di jalan. Allah, mana ada jalan sekecil itu, pinggir-pinggirannya kuburan semua. Nah, kayak macet. Rumah aja sepi di situ. Iya juga ya Bu. Mana biar Bu? Kamu buat kan? Iya Bu, saya buat. Mana? Sini biar kamu. Aduh, sakit perut Bu. Nanti dulu Bu, ke saya ke WC dulu. Padahal biar bisa kerjain PR di WC kan. Apalagi kalau ada teman yang minta contekan, rasanya dilema. Tahu nggak dilema? Gak dikasih contekan, dibilang pelit, terus dikasih contekan, takut dosa. Yang paling saya malas nih ya, saya ngasih contekan ke temen, malah contekan, malah nilainya yang lebih tinggi dari saya. Aduh, kacau. Apalagi kalau habis ulangan, biasanya ada remedi yang buat para siswa yang nilainya nggak tuntas. Tapi kadang soal remedi lebih susah daripada soal ulangannya. Gimana ceritanya? Ini ibarat kata driver ojek disuruh balapan sama Valentino Rossi. Ngomongin soal Rossi, ada yang bilang kalau Marquez itu hebat karena motornya emang cepat. Ya iyalah, coba kalau Marquez balapan Mio, yang lain pakai motor 1 cc, terus balapannya di Jakartanya lagi banjir, yang menang Marquez lah, soalnya balapannya jadi lomba dorong motor. Dengan sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tong kosong nyaring bunyinya. Besar uap atau omong doang. Ada nggak teman kalian kayak gitu? Ada. Saya rasa semuanya pasti pernah mengalami seperti itu ya. Seperti Ustadz juga pernah ngalamin ya. Dulu waktu Ustadz kuliah, Ustadz pernah tinggal di Unipar ya. Ada tetangga Ustadz, namanya itu Ferdi ya. Ciri-ciri fisiknya itu hampir mirip kayak ini. Apa? Asal. Ya, ciri-ciri fisiknya dia mata sipit, hidung mancung, bibir tipis, mata berair, hidungnya lembab. Ya. Kalau kentut dia berotot. Persis hampir mirip sama Asal ya. Dia itu sering ngomong iya berlebihan ya. Pernah suatu waktu dia ngomong sama Ustaz, dia kan merasa kayak Superman. Dia pernah bubarin orang main bola di stadion. Pernah nggak kalian bayangin? Orang lagi bola duduk, tiba-tiba dia datang, dia ambil bolanya, dia pecahkan. Pernah nggak kalian lihat? Kalau Ustaz jadi pemain bola tuh Ustaz tendang kepala dia, Ustaz tendang. Karena udah ganggu kita main bola kan. Bayangkan 11 lawan 11 dia berhenti karena main bola. Kemudian pernah juga dia mengatakan dia balap sama temannya Bengkulu Curug PP 1 jam. 1 jam. Itu nggak masuk akal. Rossi aja sungkem sama dia ya. Kalau 1 jam dia Curug. Bayangin dia balap sama temannya kan. Sampingnya temannya Rossi, dia balap sama Rossi kan.
Ya ada wasit kan. Satu, belum. Karena belum sampai 3, dia udah lari duluan ya. Akhirnya mundur lagi ya. 1, 2, 3, sampai akhirat akhirnya ya. Karena dia nggak lihat jalan. Dan lucunya lagi terakhir itu pernah ada momen Ustaz lagi ngobrol-ngobrol kan lagi ngobrol, urusannya apa tadi ya? Kalau kita ngajak pelaku TNI lah dia, ngajak pelaku TNI kan. Ustaz bayangin itu, ngosoknya aja ngajak pelaku TNI. Ustaz bayangin lagi di depan kodim ada penjaga kan, megang senjata, terus dia datang bawa batu kan. Woi, pelaku apa? Langsung dia video, mati langsung jalan. Nah itulah kalau orang yang merasa stres itu.